Isaac Newton lahir di Inggris 4 Januari tahun 1643. Nama Isaac Newton tentu sudah tidak asing lagi di kehidupan kita sehari-hari. Ilmuwan besar yang berasal dari Inggris ini menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia. Tentu saja, penemuannya yang paling terkenal di seluruh dunia adalah hukum gravitasi. Isaac Newton dikenal sebagai seorang ahli fisika dan matematika yang mengembangkan prinsip-prinsip fisika modern. Berkat kecerdasannya di bidang ilmu fisika, Newton mendapat predikat sebagai salah satu pemikir besar semasa revolusi ilmiah di abad ke-17. Sepanjang hidupnya, Newton berhasil melahirkan berbagai karya yang berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu bukunya yang paling terkenal ialah Principia. Buku tersebut menyatakan ketiga hukum gerak yang membentuk dasar mekanika klasik, hukum gravitasi universal, dan penurunan hukum Kepler yang sebelumnya diperoleh secara empiris. Tak hanya itu, Isaac Newton juga dikenal sebagai seorang filsuf yang kritis pada masanya. Tak heran, jika berbagai penemuan Newton hingga kini masih menjadi rujukan dan terus dikembangkan oleh para ilmuwan dunia. Isaac Newton tutup usia pada tanggal 13 Maret, tahun 1727 di Inggris. Berikut kata-kata bijak Isaac Newton yang dikutip dari merdeka.com. Gravitasi menjelaskan gerakan planet, tetapi tidak bisa menjelaskan siapa yang membuat planet bergerak. Alam senang dengan kesederhanaan. Tampaknya mungkin bagi saya bahwa Tuhan, pada awalnya membentuk materi dalam partikel yang padat, kukuh, keras, tidak dapat ditembus, dan dapat dipindahkan. Kebijaksanaan adalah suatu seni dalam menyatakan suatu poin tanpa perlu menciptakan musuh. Suatu benda yang sedang beristirahat akan tetap beristirahat. Suatu benda yang sedang bergerak akan tetap bergerak, kecuali dipengaruhi oleh kekuatan dari luar. Kekuatan saya biasa saja. Hanya cara mengaplikasikannya yang membawa kesuksesan bagi saya. Ateisme sangat tidak masuk akal. Ketika saya melihat tata surya, saya melihat bumi pada jarak yang tepat dari matahari untuk menerima jumlah panas dan cahaya yang tepat. Ini tidak terjadi secara kebetulan. Bobotlah yang menentukan suatu eksperimen untuk dihargai, bukan banyaknya jumlah eksperimen tersebut. Metode filosofi yang terbaik dan teraman tampaknya yaitu pertama-tama dengan mempertanyakan secara tekun mengenai sifat-sifat benda, dan membangun sifat-sifat tersebut dari eksperimen, kemudian melanjutkannya perlahan pada hipotesis dan penjelasan dari benda tersebut. Jalani hidup Anda sebagai seruan, dan bukan penjelasan. Tuhan menciptakan segalanya berdasarkan jumlah, berat, dan ukuran. Tidak ada penemuan hebat yang pernah dibuat tanpa tebakan yang berani. Kebenaran adalah keturunan dari keheningan dan meditasi. Jika saya bisa membuat penemuan yang berharga, itu karena adanya perhatian yang sabar, bukan karena bakat lainnya. Kebenaran ditemukan dalam kesederhanaan, bukan dalam keberagaman dan kebingungan dari suatu hal.
Kesalahan tidak ada dalam seni, tetapi sesuatu yang sengaja dibuat. Jangan meragukan Sang Pencipta, karena tidak dapat dibayangkan bahwa kecelakaan saja bisa menjadi pengendali alam semesta ini. Plato adalah teman saya, Aristoteles adalah teman saya, tapi sahabat terhebat saya adalah kebenaran. Seorang manusia dapat membayangkan hal-hal yang salah, tetapi dia hanya dapat mengerti hal-hal yang benar, karena jika hal-hal tersebut salah, maka pemahaman mereka adalah bukanlah pengertian. Sebuah gairah pada kalkulus dapat menciptakan dunia yang baru. Kekuatan yang melekat pada materi adalah kekuatan untuk melawan, di mana setiap orang sejauh mungkin bertahan pada tempatnya, baik beristirahat atau bergerak lurus secara seragam ke depan. Saya seperti anak laki-laki yang bermain di pantai laut, dan mengalihkan diri saya sekarang dan kemudian menemukan kerikil yang lebih halus, atau cangkang yang lebih cantik daripada biasanya, sementara lautan kebenaran yang besar terbentang di hadapan saya. Dengan tidak adanya bukti lain, ibu jari saja akan meyakinkan saya tentang keberadaan Tuhan. Apa yang kita ketahui adalah setetes air. Apa yang tidak kita ketahui adalah lautan. Bagi saya tidak pernah ada sumber yang lebih tinggi dari kehormatan, atau perbedaan duniawi daripada yang berhubungan dengan kemajuan dalam sains. Dia yang berpikir dengan setengah hati tidak akan percaya pada Tuhan, tapi dia yang benar-benar berpikir pasti percaya pada Tuhan. Kita membangun terlalu banyak dinding, dan tidak cukup jembatan. Jika saya telah melihat lebih jauh daripada yang lain, itu karena berdiri di atas bahu para raksasa. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kata yang salah ucap dalam video ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Admin hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.